Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan, selagi kami hidup, selama kami ada. Biarlah sepanjang kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa, pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, memberikan hikmat serta pengertian, agar firman-Mu dapat kami dengarkan, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat Renungan Malam Shalom, firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat 19 dan yang menjadi ayat pembimbing dari ayat 14. Begini firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikianlah firman Tuhan. Teguh pada keyakinan di dalam Kristus Tuhan. Sahabat Renungan Malam Shalom, penganiayaan atau penindasan terhadap orang-orang Kristen, pengikut Kristus, dan yang percaya kepada Allah sudah terjadi sejak dahulu kala, sudah dialami, sudah dirasakan oleh orang-orang sejak dahulu kala. Mulai dari kisah tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan juga pada zaman jemaat mula-mula, dan mungkin hingga saat ini penganiayaan dan penindasan itu terjadi. Misalnya di dalam kitab Perjanjian Lama, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang merupakan adalah orang-orang yang teguh dalam imannya kepada Tuhan Allah. Tetapi mereka diperhadapkan dengan pilihan, yaitu menyembah patung sembahan Nebukadnezar dan dewa bangsa Babel, dengan memilih untuk hidup dibakar. Namun keyakinan mereka tidak goyah. Iman mereka kepada Allah sedikit pun tidak goyah. Mereka tetap mengatakan, kami tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, kami tetap menyembah Tuhan Allah kami. Dan di dalam kitab Perjanjian Baru, penganiayaan dan penindasan terjadi kepada orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Terjadi kepada orang-orang yang bersaksi tentang Kristus Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan. Seperti rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus, mereka ada yang mati secara martir karena mempertahankan iman mereka kepada Allah, mempertahankan keyakinan mereka untuk memberitakan Injil keselamatan yang dari Tuhan Allah.
disebutkan beberapa rasul yang mengalami kematian secara martir. Misalnya Matius dengan luka pedang di dalam tubuhnya, Petrus disalibkan dengan terbalik, Yakobus dilempar dari ketinggian, demikian juga Bartolomeus dia dicambuk, Thomas ditikam, Matias dipenggal, hingga kepada Paulus mati martir dengan cara dipenggal. Dan banyak lagi rasul-rasul yang memberitakan Injil keselamatan itu mengalami penganiayaan dan penindasan itu. Fakta bahwa rasul yang bersedia mati dengan cara yang keji ini menolak untuk menyangkal iman mereka dalam Kristus. Ini menjadi bukti yang luar biasa bahwa mereka benar-benar telah menyaksikan Kristus di dalam hidup mereka, sekalipun mengalami penganiayaan dan penindasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dunia di mana kita tinggal saat ini banyak menawarkan hal-hal yang menggiurkan bagi kita, padahal di dalamnya ada tujuan yang terselubung. Tujuan untuk mempengaruhi kita menjauh dari Tuhan dan meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga ada orang yang terperangkap dan tergoda dengan godaan itu hingga menjadi murtad. Banyak orang yang rela menggadaikan imannya, menggadaikan iman percayanya hanya karena ingin mendapatkan harta, mendapatkan uang, popularitas, kedudukan, kekuasaan, jabatan. Semuanya ini adalah bukan atas kehendak Tuhan, tetapi kehendak dan keinginannya sendiri. Kesenangan hidup dan kesulitan yang terjadi dalam kehidupan akan mempengaruhi kita untuk berbuat sesuatu yang mempengaruhi iman kita jauh dari Tuhan. Keadaan senang atau keadaan hidup yang sulit ini akan berpeluang membuat orang berhati jahat dan murtad dari Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit, ada yang kecewa kepada Tuhan karena merasa doa-doanya belum terjawab, doa-doanya tidak dikabulkan Tuhan. Ada karena keadaan hidup yang sulit membuat orang kecewa kepada Tuhan karena apa yang ia inginkan supaya terjadi dalam hidupnya, tetapi ternyata Tuhan tidak menginginkan itu terjadi dalam hidupnya, maka ia akan meninggalkan Tuhan. Kita tidak dapat berkata, jika kesulitan hidup terjadi, maka kita mencari solusi dengan cara meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Atau jika keadaan hidup kita hanya merasakan hal-hal yang membuat kita senang saja dan berpusat hanya kepada kesenangan itu, mungkin dengan ini akan membuat kita juga melupakan Tuhan. Kita hanya berfokus, kita hanya melihat kesenangan itu
hanya untuk kepenuhan, kesenangan diri saja, maka itu pun membuat kita meninggalkan dan melupakan Tuhan. Sahabat renungan malam Shalom, dalam keadaan senang ataupun susah, hidup kita tetaplah dikendalikan oleh Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas sepengetahuan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, berarti Tuhan tidak membiarkan kita sendiri di dalam menghadapi setiap keadaan dalam hidup kita. Tuhan ingin melihat bagaimana kita mampu bertahan dan bertekun di dalam iman dengan mengandalkan Tuhan saja atas setiap keadaan hidup kita. Tuhan ingin melihat bagaimana kemurnian iman kita. Apakah sungguh-sungguh mengimani, percaya Tuhan dalam keadaan apapun, atau kita hanya percaya kepada Tuhan dalam setiap kesempatan tertentu? Tuhan tidak mau dipermainkan. Yang Tuhan inginkan adalah dalam setiap keadaan hidup kita, susah maupun senang, mari kita tetap beriman mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jikalau Tuhan yang mengendalikan hidup kita, mengapa kita harus meninggalkan Tuhan? Jika kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini, mengapa kita harus meninggalkan Tuhan? Mengapa kita harus murtad? Ingatlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan sanggup mengubah setiap keadaan kita asal kita berpegang teguh pada keyakinan di dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengubah setiap keadaan hidup kita, susah maupun senang, asal kita berpegang teguh pada keyakinan di dalam Tuhan. Jangan biarkan keadaan susah senang, jangan biarkan keadaan ketika dalam kesulitan atau kesusahan merenggut iman dan harapan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengandalkan iman kita kepada Tuhan, percayalah bahwa ada upah yang besar menanti, yaitu keselamatan kekal. Keselamatan yang kekal yang dimaksud adalah sukacita abadi, tidak hanya di dunia ini, tetapi kita juga memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam sukacita yang sempurna. Karena itu, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula, yaitu mengimani Kristus saja, mengimani Tuhan saja sebagai sumber keselamatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada malam hari ini, supaya kami hidup di dalam iman yang teguh, berpegang teguh hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap keadaan hidup kami, dikala susah maupun dikala senang. Semua keadaan ini adalah sepengetahuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah kami Tuhan mengandalkan Engkau saja, kuasa-Mu saja dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami memperoleh
sukacita memperoleh keselamatan yang kekal dari Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.